Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas lagi soal latihan UTBK untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini ada salah satu teks ya. Ini untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan nomor 1 ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah yang A, banjir melanda di 5 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Selatan. Nah, di sini di kalimat 1 dikatakan bahwa banjir melanda 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Baru, Pinrang, Sopeng, Sidrap, dan kota Parepare. Artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten, kemudian 1 kota. Kotanya adalah Parepare. Jadi pernyataan yang nomor 1 ini benar ya. Jadi yang A benar. Nah, kalau misalnya kita lihat yang B, banjir mula-mula terjadi di ruas jalan poros Maros Pangkep. Nah, ini di Baru kondisi pantai Sumpang Binangai naik dan air laut juga mulai naik di permukiman warga. Jadi ini bukan yang itu ya, jadi kurang tepat. Kemudian pun yang di paragraf 2 yang di kalimat 2 maksudnya itu Rini S. Harun menyebutkan banjir terjadi di ruas jalan poros Maros Pangkep. Nah, ini bukan mula-mula tapi ya, jadi juga kurang pas. Yang C, Basarnas Sulsel telah bersiaga. Padahal di sini itu disebutkan bahwa Basarnas Sulsel sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi. Jadi bukan telah bersiaga ya, jadi salah. Kemudian yang D ya, sekitar 400 hektar sawah yang terendam banjir tepatnya di Kabupaten Goa. Nah, ini tepatnya di Lanrai, Desa Manuba dan Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Nah, ini juga salah. Di Sopeng, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Jenebereng. Padahal di sini itu dikatakan bahwa meluapnya Sungai Padageng gitu. Jadi salah. Jawabannya jadi yang A ya. Kemudian nomor 2, kalimat yang tidak efektif itu terdapat pada kalimat, kalau misalnya kita lihat kalimat 1, banjir melanda 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Baru, Pinrang, Sopeng, Sidrap, dan kota Parepare. Nah, itu efektif ya. Kemudian yang kita lihat untuk kalimat ketiga di sini. Di Baru, kondisi pantai Sumpang Binangai naik dan air laut juga mulai naik di pemukiman warga. Nah, kita lihat di sini itu ada redundant ya, semacam pengulangan, itu ada naik sama naik juga gitu ya. Naik. Nah, itu sebenarnya kurang efektif. Selain itu juga di Baru, pantai Sumpang Binangai naik. Nah, di sini itu ada koma, padahal di sini itu bukan menunjukkan suatu perincian gitu. Jadi itu juga kurang efektif. Harusnya tidak usah ada koma karena kan maksudnya di Baru kondisi pantai Sumpang Binangai naik itu kan bukan suatu perincian apa-apa, kecuali kalau misalnya di situ tuh ada perincian 2 misalnya 2 atau lebih dari sesuatu. Nah, itu baru dikasih koma dan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk yang nomor 5, Basarnas Sulsel sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak, itu juga sudah efektif. Kemudian nomor 6, menurut ini ia juga mendapatkan laporan bahwa sekitar ini juga sudah efektif. Kemudian nomor 8, di Supeng banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Padageng yang disebabkan curah hujan mencapai 113 mm. Ini juga sudah efektif. Kemudian untuk yang nomor 3 ya. Penulisan kalimat 4 yang benar diperbaiki jadi gimana sih? Sebentar, nomor 4 ya. Di Parepare, jalan poros terminal Kelabade, Kecamatan Baju Kiki sudah terendam banjir. Kalau yang A ya, menuliskan Parepare menjadi Parepare. Nah, itu sebenarnya kan nama tempat ya, jadi tidak usah dipisah gitu. Jadi tidak perlu ada perbaikan yang A. Jadi bukan ini perbaikannya. Kita lihat yang B. Menuliskan jalan poros menjadi jalan poros. Di Parepare jalan poros terminal Kelabade. Nah, ini juga tidak perlu diperbaiki ya, memang sudah benar seperti itu. Yang C, menuliskan kata kecamatan dengan awal tidak kapital. Nah, ini kan nama ya, nama tempat, jadi harus kapital. Jadi bukan ini perbaikannya. Kemudian yang D, menambahkan tanda koma sebelum kata jalan.
Di Parepare, Jalan Polos Terminal Kelabade, Kecamatan Bacukiki sudah terendam banjir. Nah, ini harus ditambahkan koma ya, di Parepare. Nah, Jalan Poros Terminal Kelabade, Kecamatan Bacukiki sudah terendam banjir. Jadi D ya perbaikannya. Kemudian nomor 4 sampai 7 ini ada teks lagi. Kita lihat untuk yang pertanyaannya. Kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat berapa? Kita lihat yang kalimat 1 ya. Siklon tropis Claudia beberapa hari terakhir dengan melintasi wilayah Indonesia, khususnya yang ada di bagian tengah, yakni Sulawesi Selatan, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini sudah benar ya. Oke, ya udah, benar. Kita lihat yang nomor 3. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, siklon tropis ini akan bergerak ke arah selatan barat daya, tepatnya di Denpasar, Bali, dan perlahan menjauh dari Indonesia. Nah, ini juga sudah benar. Nomor 4. Di balik semua itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan siklon tropis Claudia? Nah, itu juga sudah benar ya, di balik semua itu, koma. Nah, itu juga sudah benar. Kemudian yang nomor 7 ya. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Istilah ya. Mulai dari tropical cyclone, typhoon, dan hurricanes. Nah, kita lihat istilah itu kan berarti dia merupakan kata serapan dari yang bukan dari Indonesia ya. Kalau kita lihat tropical cyclone, typhoon, dan hurricanes ini tuh bukan bahasa Indonesia. Jadi harusnya dia itu ditulis dengan miring gitu. Tapi di sini itu dia tulisannya tetap sama seperti biasanya. Jadi kesalahannya ada di situ ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 5. Ide pokok paragraf ketiga pada bacaan di atas adalah ide pokok ya. Paragraf ketiga. Oke, ini ya. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda, mulai dari tropical cyclone, typhoon, dan hurricanes. Nah, berarti kan terkait itu ya. Nah, jadi nomor 5 itu adalah siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Sudah jelas ya, berarti ide pokoknya adalah yang A. Oke. Lanjut nomor 6. Pertanyaannya jawabannya tidak terdapat pada isi bacaan adalah yang pertama ya, kita lihat apa pengertian dari siklon tropis. Oke, siklon tropis. Nah, ini siklon tropis merupakan, nah jadi di sini ada ya. Kemudian yang B, apa saja dampak dari siklon tropis bagi cuaca? Dampaknya, oke kita cari ya dampaknya. Membawa sejumlah dampak. Nah, berarti ada ya. Oke. Kemudian yang C, berapakah radius rata-rata siklon tropis? Nah, di sini ada ya kalimat nomor 7 ini. Oke, jadi ada jawabannya. Kemudian yang D ya, apa yang menjadi penentu siklon tropis memiliki berbagai istilah. Nah, ini Anggi menjelaskan penyebutan yang berlain ini ditentukan dari lokasi tempat terbentuknya si bibit angin ini. Jadi ada jawabannya ya, makanya tidak ada jawabannya adalah yang E, bagaimana siklon tropis terbentuk. Jadi tidak ada informasi di sini. Nomor 7, bagaimana hubungan isi antar paragraf ke-1 dan ke-2 dalam teks di atas? Ke-1 dan ke-2 ya. Kalau ke-1 ini tentang siklon tropis Claudia beberapa hari terakhir tengah melintasi wilayah Indonesia, khususnya di bagian tengah, yaitu Sulawesi Selatan, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Gitu. Kemudian kalau paragraf 2, di balik semua itu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan siklon tropis Claudia? Nah, dari situ kita bisa tahu kalau paragraf 1 itu membahas masalah siklon tropis Claudia yang tengah melintasi wilayah Indonesia bagian tengah gitu kan. Nah, paragraf 2-nya itu menjelaskan tentang pengertian siklon tropis. Nah, jadi paragraf kedua itu merupakan paragraf penjelas atas masalah yang dibahas pada paragraf 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk yang nomor 8 sampai 10 kita pakai teks yang intensitas ketegangan di Natuna dan seterusnya itu ya. Langsung aja kita lihat untuk yang nomor 8. Apa simpulan dari
teks tersebut. Oke, berarti simpulan itu adalah pernyataan yang tidak hanya berhubungan dengan ide pokok ataupun topiknya, tetapi juga mencakup isi dari bacaan tersebut. Nah, pernyataan pada opsi yang mana yang kira-kira itu cocok untuk menjadi simpulan dari teks tersebut gitu kan. Coba kita baca sekilas ya ini. Yang paragraf 1 itu membahas terkait intensitas ketegangan di Natuna masih pasang surut pasca masuknya kapal patroli dan kapal ikan asal Cina gitu. Kemudian yang paragraf 2, sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna, mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali rencana mobilisasi ratusan kapal nelayan dari Pantura Jawa karena dinilai bisa memicu konflik baru. Nah, itu untuk paragraf 2 ya. Yang nomor paragraf 3, di Natuna, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan karang dan tongkol gitu. Nah, maka simpulan yang tepat itu adalah kalau misalnya yang A itu kurang tepat ya, ketegangan di Natuna masih akan berlangsung jika pemerintah tidak mengambil sikap tegas. Nah, itu baru dibahas di paragraf 1 gitu. Paragraf yang B, berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketegangan dengan Tiongkok di Natuna masih belum maksimal. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, yang C ya itu nelayan tradisional Natuna menolak rencana pemerintah untuk mobilisasi ratusan kapal nelayan dari Pantura. Nah, itu adalah jawaban yang memenuhi kriteria dari simpulan di atas gitu ya. Jadi sesuai dengan isi bacaan dan juga mencakup seluruh isi bacaan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9, penggunaan kata yang tidak baku terdapat pada kalimat keberapa. Nah, jadi kalau di sini itu ada isian ya. Nah, isiannya itu tidak ada opsinya, maka kita harus mencari sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, kita baca sekilas. Mulai dari paragraf 1 itu tidak ada kata-kata yang kurang atau yang tidak baku ya. Jadi itu semuanya sudah baku. Itu sudah baku. Oke. Paragraf kedua, sejumlah perwakilan kelompok peminta dan seterusnya. Oke, di situ juga sudah baku semuanya ya. Efektif sudah ditulis dengan efektif gitu, lazim ditulis dengan Z gitu. Nah, itu semuanya sudah efektif. Nah, yang paragraf 3 ini di sini ada kalimat ke-15, kita perhatikan ya, di situ ada kata-kata mengantri. Nah, itu kurang efektif karena harusnya itu adalah mengantre ya, pakai E. Mengantre. Nah, maka jawabannya itu adalah kalimat 15 ya. Jadi ditulis kalimatnya karena yang ditanyakan adalah kalimat keberapa. Jadi bukan kata-katanya ya. Oke, nomor 10. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat keberapa. Jadi syarat dari kalimat efektif itu salah satunya adalah adanya kejelasan subjek dan predikatnya. Nah, kita lihat untuk kalimat nomor 3 ya, yang A. Kendati begitu, nelayan di Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan nelayan dari Pantura. Jadi ini sudah jelas ya, subjeknya itu adalah nelayan. Terus predikatnya itu adalah menolak, jadi sudah benar. Nah, yang nomor 4, pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan wewenang di pengamanan di laut pada satu institusi penjaga pantai. Nah, ini subjeknya adalah pemerintah. Kemudian predikatnya adalah memberdayakan dan menyatukan kewenangan. Jadi sudah benar ya. Kemudian kita lihat yang C. Nomor 5. Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna. Udah itu aja. Dan itu tidak jelas ya, maksudnya itu ngapain? Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna, lah mereka ngapain gitu kan, nggak ada lanjutannya ya. Jadi ini langsung kalimat ke-6 gitu. Mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali dan seterusnya. Nah, itu jadi yang kurang efektif adalah nomor 5 yang C ya. Kemudian untuk yang nomor 11 dan 12 itu kita pakai
teks yang ini ya, sejumlah relawan di Kecamatan Balung dan seterusnya. Langsung kita lihat untuk yang pertanyaan nomor 11, apa kelemahan teks di atas? Jadi ini ya, ada teksnya. Sejumlah relawan di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar kegiatan peduli lingkungan untuk menyelamatkan ekosistem sungai di wilayah tersebut. Para relawan menebar 36.000 ikan di titik-titik, yakni di Sungai Bedadung, di Bendungan STM Balung, dan sungai di belakang terminal Balung. Nah, para relawan itu merupakan komunitas Facebook Berita Balung dan komunitas Balung Fishing. Mereka mengajak jajaran musyawarah pemerintah Kecamatan Balung, para pelajar hingga pramuka untuk ikut menyebar ikan di sungai tersebut. Ada sekitar 60 orang yang terlibat saat menyebar ikan. Keprihatinan itu kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan kegiatan yang positif. Ikan yang disebar itu didapatkan dari Dinas Perikanan Jember, mulai dari bibit ikan tombro, nila, dan tawes, dan seterusnya itu ya. Disebar di 3 titik di lokasi yang berbeda. Dan di sini kalau kita perhatikan itu ada kata-kata keprihatinan. Tuh. Nah, keprihatinan, lanjutannya ada itu. Jadi keprihatinan itu kemudian menggerakkan. Nah, harusnya frasa keprihatinan itu seharusnya menjelaskan hal yang terdapat pada kalimat sebelumnya gitu. Lah, itu tuh apa gitu. Harusnya kan di kalimat sebelumnya itu ada yang dijelaskan itunya itu apa gitu. Maka yang akhirnya menyebabkan keprihatinan gitu. Nah, di situ kan tidak dijelaskan nih kalimat sebelumnya. Adanya cuma ada sekitar 60 orang yang terlibat saat menyebar ikan gitu. Cuma itu aja. Dan sebelumnya pun juga mengajak jajaran musyawarah pimpinan Kecamatan Balung, para pelajar. Nah, itu kan. Jadi tidak menjelaskan keprihatinan itu apa gitu. Jadi kelemahannya itu adalah di jawabannya D ya. Jadi penjelasan keprihatinan peserta yang mengikuti kegiatan peduli lingkungan itu tidak dijelaskan. Lanjut nomor 12. Mana istilah ekosistem pada teks tersebut adalah, jadi dalam KBBI kata ekosistem itu bermakna keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Jadi jawabannya adalah yang keanekaragaman ya. Kalau yang B, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, itu adalah simbiosis mutualisme ya. Jadi kurang tepat untuk istilah ekosistem. Memang di ekosistem itu ada hubungan timbal baliknya, tapi tidak selalu menguntungkan. Yang C, jenis biota laut itu juga bukan. Yang D, tempat tinggal itu juga bukan ya. Yang E, apalagi kawasan. Jadi tempat tinggal sama kawasan itu mirip. Kalau misalnya kalian ketemu sama opsi yang itu sebenarnya itu mirip, itu pasti jawabannya bukan itu. Pasti jawabannya yang lain. Gitu ya. Lanjut untuk nomor 13. Nah, di sini ada teks lagi untuk menjawab nomor 13 sampai dengan nomor 16. 13 ya, pernyataannya sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, oke, di sini dijelaskan yang A ya. Pada Mei 2018, Sungai Ciliwung dinyatakan sebagai sungai terkotor di dunia dan lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa. Jadi kita lihat untuk yang kalimat nomor 3 ya. Penelitian di tahun 2018 mengindikasikan bahwa Sungai Ciliwung yang membalah ibu kota negara Jakarta berada dalam daftar sungai terkotor di dunia. Oke, penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda serta bekerjasama dengan Westforcing tersebut menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang setidaknya sungai di Eropa dan Asia Tenggara yang juga menjadi objek penelitian. Jadi di sini cuma ada Eropa aja, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B. Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bebas sampah pada tahun 2025. Nah, kita lihat yang kalimat nomor 1. Indonesia disebut sebagai negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik lautan di dunia, sehingga Indonesia memiliki target ambisius untuk mengurangi sampah plastik lautan hingga 70% ya. Jadi bukan bebas sampah gitu. Jadi kurang tepat juga. Yang C. Sungai Ciliwung merupakan sungai yang paling tercemar dibandingkan dengan 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara.
Nah, di sini dijelaskan untuk kalimat 4 ya. Indonesia dan Belanda bekerjasama dengan Westvoorting disebut menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa dan Asia Tenggara. Jadi maksudnya di situ dijelaskan tercemar lebih parah ya. Jadi bukan yang paling tercemar. Jadi juga kurang tepat kalimatnya. Yang D, terdapat 20.000 barang berbahan plastik yang melewati Sungai Ciliwung di setiap jam. Kita lihat untuk kalimat nomor 6. Hasilnya sebanyak 20.000 barang berbahan plastik mengalir di Laut Jawa ke Laut Jawa setiap jam. Nah, itu benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, Sungai Chao Phraya di Thailand menjadi sungai yang paling banyak dilewati sampah berbahan plastik setiap jamnya. Nah, di sini sebanyak 5.000 barang per jam ya. Jadi bukan yang terbanyak. Nomor 14. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah kalimat paragraf kedua ya. Jadi ini, telah dilakukan pengawasan terhadap makroplastik atau plastik dengan ukuran lebih dari 5 mm di 5 lokasi sepanjang Sungai Ciliwung pada Mei 2018. Jadi ide pokoknya adalah yang kalau yang A itu kurang tepat. Jadi yang benar adalah yang B ya nih. Karena tadi dibilangin adalah tentang, maksudnya dikatakan terkait pengawasan terhadap makroplastik di Sungai Ciliwung. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Kalimat yang efektif terdapat yang tidak efektif maksudnya adalah terdapat pada kalimat keberapa? Oke, kita lihat yang nomor 4 ya. Penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda. Nah, itu sudah efektif. Ya, jadi sudah kita baca ya tadi ya. Jadi efektif. Lanjut, kemudian nomor 6. Hasilnya sebanyak 20.000 barang berbahan plastik mengalir ke Laut Jawa setiap jam. Ini juga sudah efektif. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 8. Oke, nomor 8 ya. Selain itu, studi ini juga menghitung berat total sampah dari semua kali-kali di Jakarta mencapai 2,1 juta kilogram. Dan di sini sudah ada semua, masih ada kali-kali. Padahal kalau misalnya sudah ada semua, ya semua kali gitu aja juga nggak apa-apa, nggak usah kali-kali gitu. Jadi yang nomor 8 ini kurang efektif ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 16. Penulisan kalimat 12 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, oke, nomor 12 ya. Selain itu ditemukan, nah, harusnya selain itu di sini harusnya ada koma ya di sini ya. Selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi saat lebih banyak air gitu. Jadi nomor 16 itu adalah menambahkan tanda baca koma setelah konjungsi selain itu gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 17 sampai 20 itu ada teks lagi untuk yang ini ya, memasuki musim penghujan, warga di berbagai daerah diminta mewaspadai dan seterusnya. Oke, kita lihat nomor 17 ya. Pertanyaannya adalah kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat keberapa? Oke, nomor 2 ya. Coba kita lihat. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat mewanti-wanti soal bencana alam yang biasa terjadi sepanjang musim hujan. Nah, di situ ada yang janggal ya. Harusnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat gitu, pemerintah daerah setempat mewanti-wanti. Nah, harusnya ada komanya ya di situ ya. Nah, jadi kesalahan penulisan di kalimat 2, jawabannya yang A. Lanjut nomor 18. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada isi bacaan di atas adalah, kita lihat untuk yang nomor 1. Maksudnya opsi A. Siapa yang mengetahui tanggul yang berpotensi longsor di Kabupaten Indramayu?
Nah, ini kan kaitannya itu kan pemerintah itu diminta untuk meminta warganya supaya berhati-hati, supaya mewaspadai adanya bencana gitu kan. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Siapa yang mengetahui tanggul yang berpotensi longsor di Kabupaten Indramayu itu nggak ada yang tahu gitu. Bahkan pemerintah itu cuma sekedar mewanti-wanti gitu. Jadi tidak ada jawabannya. Kemudian yang nomor 8 yang opsi B, di mana tempat pengungsian yang disediakan pemerintah jika terjadi bencana longsor di Kabupaten Indramayu. Nah, di sini juga tidak ada dijelaskan terkait di mana yang tempat yang akan dijadikan untuk tempat pengungsian gitu. Di situ cuma dijelaskan kalau intinya pemerintah itu mewanti-wanti warganya supaya berhati-hati ketika nanti ada bencana gitu. Nah, di sini di akhir pun juga dijelaskan kalau pemerintah selalu menghimbau masyarakatnya agar selalu waspada gitu ya. Jadi nggak dijelaskan itu di mana tempat pengungsiannya. Kemudian nomor yang C ya, opsi yang C. Apa imbauan dari pemerintah terkait hujan deras yang melanda di Kabupaten Indramayu? Kalau di sini ada ya. Pemerintah selalu menghimbau masyarakatnya agar selalu waspada terhadap bencana karena dalam waktu dekat akan terjadi angin hujan deras yang disertai dengan angin kencang gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 19, bagaimana hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2? Nah, paragraf 1 itu menjelaskan peringatan dari pemerintah supaya masyarakat di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mewaspadai bencana yang bisa terjadi dalam musim penghujan gitu. Kemudian kalau untuk yang paragraf kedua itu dijelaskan tentang beberapa bencana yang telah terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Indramayu gitu. Jadi paragraf kedua itu menjelaskan alasan dari masalah yang terjadi pada paragraf ke-1. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 20, penggunaan kata yang tidak baku terdapat pada kalimat. Kalau misalnya kita lihat ini ya, teksnya itu ada kata-kata menghimbau. Nah, harusnya itu hanya tidak ada, jadi harusnya adalah mengimbau. Maka yang kurang tepat atau yang tidak baku itu adalah di kalimat ke-13.